Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dukan Jauhari Faruk, selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf, dan tak lupa juga teman-teman yang sangat saya cintai dan yang berbahagia. Di sini kami kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang hubungan ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Di sini saya Syafna Adindatus Solihah bertindak sebagai moderator beserta teman saya Ibu Nur Imamah Surya yang bertindak sebagai pembawa materi. Kepada Ibu Nur Imamah Surya kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Akhlak Tasawuf, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul hubungan ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu lainnya. Sebelum kita masuk kepada hubungan ilmu akhlak dengan ilmu yang lainnya, terlebih dahulu kami akan mempresentasikan apa itu akhlak, apa itu ilmu akhlak. Nah, jadi akhlak adalah akhlak berarti perilaku. Dalam artian perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dan tidak dibuat-buat. Jadi ketika ada seseorang membuat perilaku yang tidak seperti aslinya, maka itu namanya bukan akhlak, tetapi akhlak adalah perilaku yang dilakukan dengan berulang-ulang, dengan sadar dan dengan hati apa adanya, tidak dibuat-buat dan tidak dipalsukan. Kemudian apakah ilmu akhlak itu? Ilmu akhlak adalah ilmu yang mempelajari, yang membahas tentang perilaku manusia, baik perilaku yang baik ataupun perilaku yang tidak baik atau perilaku yang buruk. Nah, jadi apa hubungan antara ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu yang lainnya? Nah, untuk selanjutnya kami akan membahas satu persatu, tetapi kami batasi di sini adalah yang kami bahas ilmu akhlak, hubungan ilmu akhlak dengan ilmu filsafat, dengan ilmu tasawuf, dengan ilmu hukum, dengan ilmu sosial, dengan ilmu pendidikan, dan dengan ilmu tauhid. Yang pertama, kami akan membahas hubungan antara ilmu akhlak dengan ilmu tauhid. Jadi hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tauhid, yakni akhlak adalah bersifat atau sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sedangkan tauhid, ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang cara mengesahkan Allah atau cara mengesahkan Tuhan. Jadi ketika kita itu mengesahkan Tuhan, maka kita perlu ilmu akhlak yang berada di dalam hati kita untuk memantapkan bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, tidak dibuat-buat dan tidak dipalsukan. Kemudian hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf. Bagaimana hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf? Nah, hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf adalah ilmu yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ilmu akhlak itu hampir sama dengan ilmu tasawuf, yaitu ilmu yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjauhi larangannya dan menjauhi larangan dan melaksanakan perintahnya. Jadi otomatis untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, kita harus mempunyai akhlak yang baik. Contohnya saja, kita mendekatkan diri dengan Allah dengan cara berdoa. Nah, kita berdoa, kita memerlukan akhlak. Bagaimana kita berdoa dengan akhlak yang baik? Nah, karena kita
berdoa sama dengan meminta sesuatu kepada Allah. Bagaimana caranya meminta dengan baik? Kita memerlukan ilmu akhlak untuk hal-hal yang seperti itu. Kemudian selanjutnya hubungan ilmu akhlak dengan ilmu filsafat. Di sini hubungan antara ilmu akhlak dengan ilmu filsafat adalah di dalam ilmu filsafat dibahas hal-hal yang berhubungan dengan etika atau akhlak. Dan dibahas pula tentang Tuhan dan bahkan menjadi cabang ilmu tersendiri, yaitu etika atau theodika. Setelah mempelajari ilmu-ilmu tersebut, diharapkan dapat terwujud akhlak yang baik. Nah, jadi seperti ini. Dalam filsafat itu sudah dijelaskan dan dibahas tentang etika atau akhlak. Kemudian setelah kita mempelajari filsafat tersebut, diharapkan bahwa seseorang itu akan menjadi dan mewujudkan sifat-sifat yang sudah dibahas di dalam filsafat tersebut, yaitu dengan akhlak yang baik. Nah, gampangnya seperti ini, kita membaca filsafat yang menerangkan tentang etika. Nah, setelah kita mempelajari ilmu filsafat tadi, diharapkan kita sebagai manusia mewujudkan sikap akhlak yang baik, seperti itu. Kemudian hubungan ilmu akhlak dengan ilmu hukum. Jelas, ilmu hukum sangat memerlukan ilmu akhlak. Karena apa? Karena ilmu hukum hanya mengamati perilaku manusia dari segi lahir, tetapi ilmu akhlak mengamati manusia, mempelajari manusia, mengkaji manusia dari lahir dan batin. Nah, jadi tidak bisa ilmu hukum terlepas dengan ilmu akhlak, tidak bisa, karena seorang manusia harus dilihat dari perilaku lahirnya, juga harus dilihat dari perilaku batiniahnya. Lebih lanjut, hubungan ilmu akhlak dengan ilmu sosial. Nah, ini adalah hal yang umum. Karena apa? Manusia itu selain menjadi makhluk individu, juga menjadi makhluk sosial. Apa artinya? Manusia itu membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Nah, ketika kita melangsungkan hidup, kita kita itu memiliki dua pilihan. Kita berbuat baik kepada orang lain, apakah berbuat buruk kepada orang lain. Otomatis pilihan kita akan jatuh pada kita harus berbuat baik kepada orang lain. Nah, di situ kita harus mempelajari ilmu-ilmu akhlak. Bagaimana akhlak kita kepada tetangga? Bagaimana cara kita berbuat baik kepada tetangga? Bagaimana ketika di kemasyarakatan itu kita ada suatu masalah, bagaimana cara memecahkan masalah itu dengan baik, dengan akhlak yang baik, tanpa menimbulkan perpecahan di antara masyarakat tadi. Nah, jadi ilmu sosial dan ilmu akhlak saling sangat berhubungan. Nah, ini yang paling penting kita sebagai mahasiswa PGMI yang nantinya akan terjun ke dunia pendidikan, ilmu akhlak ini sangat penting dan harus dimiliki, harus dipelajari oleh kita sebagai pendidik nanti. Kenapa? Karena pendidikan itu adalah wadah untuk mencetak generasi yang awalnya tidak tahu apa-apa, yang awalnya tidak bisa apa-apa, menjadi generasi yang baik, menjadi generasi yang unggul. Tetapi perlu digarisbawahi, generasi yang unggul jika tidak diimbangi dengan akhlak yang baik, maka akan merusak segalanya. Nah, otomatis ketika kita nanti menjadi pendidik, ilmu akhlak itu sangat penting bagi pendidikan. Jadi
pendidikan yang baik harus ditunjang dengan akhlak yang baik juga, supaya menjadi generasi, supaya menjadi manusia yang dinilai baik, berpendidikan dan berakhlakul karimah, seperti itu. Jadi dari penjelasan yang sudah panjang lebar tadi, sedikit kesimpulan bahwa ilmu akhlak itu harus didampingkan, harus berbarengan dengan segala ilmu apapun, baik ilmu umum, terlebih ilmu agama. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa lepas dari ilmu akhlak. Kita bersosial membutuhkan ilmu akhlak. Kita mengaji saja yang religi, yang agamis, itu harus dengan akhlak. Bagaimana hal kecil, bagaimana kita ketika kita itu mengaji duduknya bagaimana yang baik, itu ada di taklim muta'alim, nanti bersandingan dengan pembelajaran akidah akhlak. Nah dari situ saja sudah terlihat bahwa di madrasah-madrasah pasti ada yang namanya akidah akhlak. Meskipun di situ ada sekolah yang mengajarkan ilmu umum, sosiologi, antropologi, matematika, pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial dan sebagainya, pasti di situ disandingkan dengan ilmu akhlak. Nah, jadi jelas ya, ilmu akhlak ini berhubungan dengan segala ilmu luas. Hanya saja pada presentasi kali ini kami batasi hanya beberapa ilmu saja yang kita kaitkan dengan ilmu akhlak. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ilal thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dari awal hingga akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.